Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat Paskah. Ini hari kemenangan kita. Kita perlu untuk merayakannya, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Dia sudah menang, saudara. Inilah hari perayaan bagi setiap kita. Biarlah setiap kita bersuka cita dan membagikan sukacita kita kepada saudara-saudara kita yang ada di dalam rumah kita masing-masing, saudara. Dan mari, saya ingin ajak setiap kita untuk kita masuk di dalam ibadah yang singkat. Walaupun singkat, tetapi kiranya saudara dapat menghayati dan dapat menerima kemenangan Kristus menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, Yesus mengalahkan maut. Iblis berpikir dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dia menang. Itu pikiran iblis. Karena memang iblis berusaha dengan berbagai tipuan, merekayasa supaya Yesus sampai tergantung di kayu salib dan kemudian dia mati di sana dan dia bersorak kegirangan bahwa, nah, aku bisa memakukan tangannya sehingga tangannya tidak bisa buat mujizat lagi. Aku bisa memakukan kakinya sehingga kaki Yesus tidak bisa berjalan dari satu tempat ke tempat untuk memberitakan kabar baik. Aku bisa membungkam mulut Yesus. Itu yang dipikir sama iblis. Tapi tahukah saudara bahwa iblis tertipu oleh tipuan yang dibuat olehnya sendiri. Karena justru saat Yesus mati, darahnya tertumpah. Mujizat bukan hanya terjadi kepada 1-2 orang. Darah Yesus bisa menyatakan mujizat kepada seluruh isi dunia yang percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kematian Yesus memberikan satu kesaksian yang lebih besar daripada hanya sekedar Yesus menjalani hidup di dalam masa-masa jasmaninya. Hari ini saudara, kita mau bersyukur bahwa yang Tuhan buat bagi kita adalah baik adanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siapkan hati kami pada pagi hari ini bersama dengan keluarga-keluarga dan saudara-saudari kami yang ada di rumah, untuk kami akan bersama-sama menikmati hari kemenangan-Mu, hari di mana Engkau sudah menang atas maut, atas kematian. Pintu surga kini terbuka bagi kami. Kami tidak perlu lagi takut akan kematian, karena Engkau sudah mengalahkannya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan acara ibadah ini. Haleluya. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, saudara sekalian. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari angkat syukur kita. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam padamu Tuhan. Terima kasih buat kemenangan-Mu yang dibagikan. Kami bersyukur, kami bebas, kami merdeka di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu, bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih, terima kasih. Syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kau begitu baik dalam hidup kami. Rancangkan yang terbaik atas hidup kami. Kau rela mati, namun Engkau bangkit pada hari ini untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh dapat menguatkan kami di hari kemenangan-Mu ini. Berbicaralah, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Hari ini tema firman Tuhan yaitu jangan takut, Yesus sudah bangkit. Saudara, ketika Yesus mati, maka kita bisa bayangkan ketika itu murid-murid berpikir bahwa semua sudah berakhir. Pelayanan sudah selesai, sudah tidak akan ada lagi mujizat, tidak ada lagi persekutuan bersama, tidak ada lagi penginjilan. Yang tersisa dari murid-murid adalah kesedihan dan ketakutan. Hati mereka mungkin hancur, saudara, karena pemimpin mereka sudah mati. Saya ingin ajak setiap kita melihat gambaran tentang apa yang dirasakan dan dialami oleh murid-murid pada saat Yesus mati. Di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, saya bacakan kepada kita. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Dengarkan ini, saudara. Yesus telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan diri. Kalau saudara melihat ayat ini, maka para wanita-wanita ini, ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, ya berbahagialah saudara yang punya nama Maria. Mungkin ada Maria Mercedes juga di sini, saudara. Mereka datang menghampiri kubur Yesus. Di mana laki-laki? Ya, mereka bersembunyi semua ketakutan, saudara. Para wanita ini datang untuk menjumpai Yesus sebagai jenazah. Perhatikan ya. Dia mendatangi Yesus bukan tujuan untuk minta mujizat. Dia datang kepada Yesus bukan untuk meminta kabar baik dari Yesus. Mereka datang kepada Yesus bukan minta pelayanan Yesus. Mereka datang kepada Yesus dalam rangka untuk ketemu dengan mayat Yesus. Di mana mereka ingin memberikan satu penghormatan terakhir kepada Yesus yang mungkin tidak terjadi pada saat setelah peristiwa penyaliban, karena kondisinya mungkin terburu-buru, saudara, sehingga jenazah Yesus belum dapat terlayani secara fisik dengan baik, sehingga wanita-wanita ini merasa perlu untuk memberikan penguburan yang layak kepada Yesus, sehingga mereka membeli rempah-rempah dan siap untuk meminyaki Yesus. Jadi di pikiran mereka Yesus sudah mati. Dalam perjalanan mereka, mungkin mereka berbicara, menceritakan tentang bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus. Mereka menceritakan bahwa Yesus mereka adalah Yesus yang pada akhirnya harus mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan-jangan setiap kita juga seperti itu. Seringkali kita datang kepada Yesus, tetapi hati kita merasa bahwa kita sudah mati. Tidak ada lagi mujizat. Kita datang ke gereja hanya sekedar absen, hanya sekedar memenuhi kebiasaan setiap minggunya. Kita sudah tidak meyakini lagi bahwa doa akan dijawab. Kita tidak lagi meyakini bahwa firman Tuhan masih berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wanita ini, mereka berjalan kepada Yesus dalam kesedihan, dalam pemikiran yang berkata bahwa Yesusku sudah mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran daripada kekristenan yang mati. Inilah gambaran daripada orang-orang yang mungkin saudara sekalian di kertas jati diri mereka, di KTP, di KK tertuliskan Kristen, tetapi tidak pernah tercetak di hati mereka bahwa mereka adalah orang Kristen, pengikut Kristus.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, para wanita ini datang bukan dalam rangka untuk menerima mujizat, tetapi untuk memperlakukan Yesus sebagai orang mati. Bagaimana dengan murid-murid yang lain? Dengan pria-pria yang lain, saudara? Oh ya, saya ingin ajak sedikit kita melihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Di sini kita menjumpai di mana ternyata laki-laki itu bersembunyi, saudara. Di mana ke-11 murid Yesus, ya, minus Yudas, di mana mereka selama ini bersembunyi di dalam ketakutan mereka. Yohanes 20 ayat 19 mengungkapkannya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Murid-murid Yesus yang laki-laki, saudara, mereka berkumpul di dalam satu rumah untuk berbagi ketakutan satu dengan yang lain. Mereka mengerti benar ini istilah stay safe at home. Mereka tidak perlu himbauan pemerintah, saudara, untuk mereka tinggal di rumah, karena mereka sendiri melockdown diri mereka sendiri dalam rumah itu.